billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Nabi man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayatu'aman wa akhra makanan wa amila insanan wa sababan li qiraatihi ba'athallahu yawmal qiyamah ma'as shodiqin was suhada'i was sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Sadaqallahu azim. Ibu Lurah Kelurahan berdiri beserta pangkatnya yang kami hormati, kalau ada Ketua RW dan Ketua RT 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 yang kami hormati, Imam Khatib Bilal Arif Masjid Nurul Iman dan dua buah masjid lainnya di perumahan ini, 3 masjid lainnya yang kami hormati, Ketua BKM dan seluruh pengurus yang saya hormati, Ibu Ketua Majelis Taklim beserta pengurus dan pasukan marhaban oleh dari Nurul Iman yang luar biasa. Bukan saja ketukang penerangannya yang bagus, tapi juga nyanyinya. Saya agak sering protes dulu sejak saya mulai dari belum sekolah sampai maulid ini tadi, masih dengar ibu-ibu orang itu yang nyanyinya treng trung trung treng trung treng, selamat datang kami. 11,5 jam terjungkul situ. Yang kedua, marolah berubah lagu. Dari saya belum lagi baca kita alihkan dengan lagu Sallallahu alaina min saniyatil wala. Keren juga walaupun tidak pas-pas umumnya, ada dunia ramahnya. Tadi alhamdulillah tadi dibuka dengan assalamualaikum, luar biasa. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya cukup cepat kali menghubungi itu, cuma lebih cepat lagi dari masjid-masjid yang lain. Ingat tersisa waktu tanggal 25, malam besok di Bendungan, malam lusa di Lubuk Tanjung Lais, malam yang berikutnya sampai tanggal 3 Oktober di Padang Peri Seluma. Itu akhir dari perjalanan komunikasi. Belum terlambat itu sampai tanggal 3. Bapak Ibu yang saya hormati, ada saya baca sampai ke sini tadi, Nabi Musa itu tidak tahu sama sekali waktu dia berhadapan dengan laut kalau tongkat itu pacak membelah laut. Nabi Ibrahim pun tidak tahu saat dibakar di timbunan api itu dingin. Kita juga tidak tahu dari sisi-sisi kehidupan kita keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Tugas kita adalah menjalani hidup ini dengan penuh bersyukur. Kalau urusan dosa, setiap kita ini kullu da'in dawaun, tiap-tiap penyakit mesti ada obatnya. Sama manusia itu, tiap-tiap manusia pasti ada dosa.
Kemudian sekecil apapun perbuatan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan ada pahala. Yang mana pahala itu yang tercatat? Wallahu a'lam bishawab. Belajar dari Al-Ghazali. Kata Imam Nawawi dalam bukunya Dasar Ibad, Al-Ghazali pernah bermimpi masuk surga. Dalam mimpi ditanya, kenapa kamu masuk surga? Kata Al-Ghazali, mungkin karena tulisan saya. Buku-bukunya kan banyak, dan dunia memakai buku itu. Salah satu hadis Nabi, al-ilmu yang tafa'ul bihi, ilmu yang bermanfaat. Apa kata Allah? Nih. Nah, bukan karena buku dan karyamu kamu masuk surga. Kenapa ya Allah? Waktu kau nulis, orang dulu tuh nulis pakai tinta celup, nulis. Saatnya sudah celup dan tulis, lalat hinggap di ujung penanya, ngisap tinta, lalat kekal, dibiarkan aja kazan. Kata Allah, kau mengikhlaskan tinta itu diminum lalat, itulah yang menyebabkan kamu ke surga. Nah, kita tidak tahu apakah malam ini adalah amal terbaik bagi kita. Bisa jadi dengan kehadiran kita sendiri, Allah catat sebagai amal yang terindah bagi kita, insya Allah. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Selanjutnya kita bersyukur. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh Allah kasih kita nikmat yang begitu besar. Dua nikmat yang sering dilalaikan manusia kata Nabi, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Lah sibuk baru ndak ibadah, lah pensiun baru ngomong. Itu. Ayo kita buat pergerakan, kita getarkan Bengkulu ini. Kata kawan, macam mana nak getarkan Bengkulu? Tangan wak getar luar. Namun tak, selama ini belum pensiun dulu. Yang kedua, kesehatan. Kita bisa hadir ke sini nih kalau Allah kasih sehat. Dulu Maulid Nabi kah, Isra Mi'raj kah, itu sibuk ibu-ibu, ada undangan tertulis. Di bawah itu ada MB atau note, catatan, harap bawa kue ala kadarnya. Nah, aku tengok malam ini, ibu-ibu datang, kue langsung dikasihkan. Aku lama dulu di sini. Dulu. Tidak juga kita nak datang, Masya Allah. Bukan jasmani kita yang sakit, rohani kita yang sakit. Ini kan kedengaran keuangan, kedengaran. Itu yang tidak datang ke masjid misalnya, kue sebanyak ini lebih. Tidak ada tukang makannya, maksud bawa lagi dah. Ayo semua aku datangkan dari rumah. Percuma orang mulai. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Pak Lidio tadi itu tidak bisa kita bantah. Dunia kita ini telah terbuka. Kelas maaf ini Profesor Kiai Haji mengizinkan Paus Fransiskus buka pengajian di masjid. Kita yang tamat min ini agak ngerti maksud. Apa tidak ada tempat lain? Gelora Bung Karno luas. Kemudian pacaknya kok masuk di Monas pasar tenda
Ngapa nak di Masjid Istiqlalnya? Wajar kita itu. Yang apa ausnya ada kupluknya, kopiannya merah putih. Nyo berani ngomong siapa yang tidak pakai kopi yang merah putih tidak sah sholat. Alangkah hebat daya itu sah sholat itu bukan berdasarkan komplot, tapi berdasarkan syarat dan rukun. Nah yang lebih parah lagi, haji tidak usah ke Mekah. Macam mana menyikapinya Pak Ustaz? Minta botol tadi kok? Ibu-ibu sepakat ini dah, le mineral. Sepakat. Taruhlah kita ngomong ini aqua, sepakat? Aku ngotot ngomong ini subus, percaya enggak gitu? Hah? Ini subus kata, percaya enggak? Tidak kan? Model itu bayar lagi kita pakai. Kalau dia pening juga seorang, tak usah kita ikut-ikutnya sesat model. Bukan cuma sesat, tapi menyesatkan. Orang ngomong masjid itu ibadah umat Islam, celempung diajak non-muslim, bukan sentimen, bukan itu toleransi. Orang ngomong bahwa kita haji itu ke Mekah, nih dia ngomong ke Patika, dikecek kita agak sedeng, sekarang ini dan yang pertama, maka perlu kajian-kajian agama. Alhamdulillah, saya sering mengatakan bahwa kita menghadiri undangan itu, acara itu, dari undangan baik terbaca walimatus safar, anak mereka haji ini, walimatul akikah, woi akikah nih, walimatul urus, pesta perkawinan. Sama kalau judulnya Isra Mi'raj, lah terbayang pasti Ustaz itu cerita tentang perjalanan Nabi Isra, ujungnya sama. Nah ini kita judulnya Maulid Nabi, lah terbayang sebenarnya intinya adalah bagaimana mentauladani Nabi, mencontoh Nabi. Pertanyaannya, ngapo sudah Maulid tidak ada perubahan akhlak kita? Jawabnya, Nabi itu 23 tahun nak merubah orang Mekah. 40 tahun, umur 40 dia jadi Nabi. Umur 63 dia mati. 63 kurang 40, 23 tahun itu watak orang Mekah susah berubah. Nak aku ceramah 1 jam di sini, nak merubah akhlak Bapak Ibu, tidak mungkin. Nah, tinggal kita cari kunci-kuncinya. Ini belum ceramah, masih berubah. Dulu, maaf ini, Bengkulu ini dan sampai sekarang, kalau saya mengembarangkannya, mohon maaf, kita ini ibarat rumah masuk gang peluru. Orang Padang tidak mungkin lewat Bengkulu ini tidak ke Jakarta. Bandaranya internasional, pelabuhannya ada Surabaya. Orang Jambi paling Solo Langu yang tidak lewat sini agak dekat ketimbang dia ke Jambi. Lubuk Linggau paling dia di sini lebih dekat daripada dia ke Palembang. Bandara ada pun di situ. Lampung nak ngapa ke sini? Itulah makanya kita agak sepi dan sulit maju. Alhamdulillah muncul program transmigrasi. Nah, transmigrasi ini mulailah berbau. Seiring dengan itu muncul puluh orang lain. Kehadiran orang lain ini sedikit demi sedikit merubah cara, watak, perilaku kita. Mohon maaf Bapak Ibu, dulu dengan sekarang ini jauh perbedaan perilaku kita. Maaf kalau misalnya orang Jawa lewat pagi-pagi itu kita tanya, aceh terjun itu pati, jawabnya nyambut kali kerja,
Orang Sunda pagi-pagi lewat depan rumah kita sapa. Badai kamana tuh kan? Karejo. Orang Medan lewat tuh dia mulai. Karejo. Dulu orang Bengkulu kita sapa. Kemana Pak Ucup? Aida sekolah. Padahal kerja juga. Jawaban model ini kini tidak ada lagi. Karena tahu bahwa jawaban itu kurang berakhlak, beretika. Begitu juga menunjuk tempat. Kita tanya ke orang Jawa, Pak De, kalau dendam itu arah mana? Mangga terlihat. Orang Sunda kita tanyakan, kalau kampus Unim arah mana? Dia katanya 4 jari. Tapi kalau orang Bengkulu dulu kita tanya, kalau ras Bangku itu yang dekat lewat Maluku. Kini tidak lagi. Artinya kan kalau mau mencontoh bisa. Nah Allah datangkan kepada kita ini contoh yang tidak tanggung-tanggung, yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW. Cuma kita di kelas bawah ini galak ribut urusan bid'ah, ribut urusan itu. Saya bacakan hadis pengantar ini. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayatu aman wa ikhlaq makan wa amila ihsanan wa sabaru sababan li qiraatihi ba'atsallahu yaumal qiyamah ma'as shodiqin wa syuhada'i wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Siapa di antara kita yang mengumpulkan saudara-saudaranya memperingati Maulid Nabi, nah siapa yang mengumpulkan kita? Pak Imam, Pak Ketua BKM, tuh. Kemudian menyediakan makanan, siapa yang menyediakan makanannya? Pengurus masjid, BKM. Tempat, siapa yang mengizinkan sini? Pak Imam, BKM. Dan berbuat kebaikan untuk mereka serta menjadi sebab atas dibacakannya Maulid Nabi, maka Allah membangkitkan dia bersama orang yang jujur, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Siapa? Pak Imam dan pengurus masjid. Kita nonton baik karena tidak bawa kue. Coba itu bawa kue karena hadis tadi. Barang siapa yang mengurus saudara lalu menjadikan makanan. Nah ini tak mau Pak Imam kalau PKM kalau itu tuh tengok kasusnya 1.600.000. Kalau tidak ada lagi sisa untuk aku. Luar biasa. Jangan bangga Pak. Di situ tercatat 75 juta. Artinya bahwa manajemen masjid tidak jalan. Duit sebanyak itu tidak ada kegiatan itu. Masjid Jogokarian itu harus minus. Tiap tanggal 1 minus. Artinya ada kegiatan gitu. Jadi kalau ada orang nyumbang 100-200 juta dulu itu, pahalanya kalau dia mati ngalir ke dia. Tapi kalau duit dikasih 75 juta mati, bertanya pahala aku ngasih ke masjid telah mana aku tahu ke mereka masih di bank. Ada mengalir pahalanya. Alhamdulillah. Itu pertama. Lalu berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita Bengkulu ini beda dengan di Jawa Pak. Lalu Pak Ustaz, maksud aku di Jawa tuh ada niat majelisnya Pak, majelis salawatan, beribu-ribu pakai nyanyi, pakai musik, selawatan. Kita nih untung ada rekaman sampai kini. Kayak lagu selawat Badar itu aja, yang kita tahu Sholatullah salam
salamullah. Itu yang kita tahu. Tapi diimpor dari Jawa, salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala toha. Macam-macam punya lagunya dari satu lirik itu. Kita kalau tidak dapat rekaman tidak baca, dengan menyanyi seperti itu kita bisa bersalawat. Lalu ke berikutnya, masjid di Jawa sebenarnya di sini ada juga, tapi tidak banyak. Kalau sudah azan maghrib itu Pak, tidak seluruhnya di Jawa itu. Kadang sampai setengah jam, tidak komat-komat. Kenapa? Ada tetuanya. La ilaha illallah. Selesai doa azan, ngambil min. Allahumma sholli alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah iya ajmain. Sampai setengah jam. Di kita sudah kita azan lambat kawan komat, susah tidur komat loh. Itu di kita. Jadi macam mana kita nak menunjukkan cinta kepada Nabi, sedangkan Nabi mengatakan siapa yang sekali saja bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Sekali kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sallu alaihi, kata kita, Allah balas 10 kali. Amal 10 kali pagi, 10 kali petang kita bersalawat, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Apa susahnya? Sebelum sholat subuh dikasih jeda 10 menit, selesai azan tinggal 8 menit lagi. 8 menit itu kalau baca habiskan dulu, tunggu detik baru komat. Kadang-kadang masih bisa 4 menit, kawan masih berwudu. Kasihan dia tidak mendapatkan kebaikan dunia dan seisinya dengan tidak sholat sunat subuh. Sabar-sabar baik. Yang kita sudah sholat qabliyah subuh, masih ada 3 menit lagi, sempatkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jolok gaya ini? Biarlah jolok yang kita tidak itu. Nah, karena itulah maka di tempat kita nih digelar maulid dengan harapan paham bagaimana menanamkan rasa cinta kepada Nabi. Masih pun ceramah, masih buka. Bapak itu yang sebenarnya. Apa yang bisa kita contoh? Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu lengkap suri teladan untuk kita contoh. Untuk apa Pak Ustaz contoh Nabi? Ada hadis al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita mati ini yakin masuk surga? Yakin tidak masuk surga? Pasti masuk surga. Aku tidak. Karena apa? Seberapa niat amal kita. Tapi Nabi ngomong orang-orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, kelak kita tuh di padang mahsyar ada harapan antrian di belakang Nabi.
Walaupun di antrian ke 10 juta, tidak ada masalah daripada antrian nomor urut 2 di belakang Abu Jahal. Nah ini cinta kepada Nabi. Nah untuk menemukan rasa cinta kepada Nabi ini, maaf, ini urusannya agak susah. Pertama, ayat Al-Ahzab 21 itu jangan dipotong. Lakotkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini tidak putus batas itu, ada sambungannya. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau nak nyontoh Nabi ini, liman kana yarjullah. Tahukan hidup kita ini kepada Allah. Kita sekarang tidak berduit dikit, sombong, na'udzubillah. Berjabatan dikit, gayanya luar biasa. Selebritas dikit, soknya tidak terhingga. Nabi tidak mencontohkan itu. Kita pacak model ini karena Allah. Sawit kita pacak berbuah karena Allah. Rumah kita ada 4 dengan ruko 5 buah, itu karena Allah. Kita pacak memiliki mobil, itu karena Allah. Rasul itu tidak hebat, tapi karena menautkan dirinya kepada Allah, Allah yang lindungi. Yang kedua, wal yaumil akhir, hari akhir. Malam ini kita di Nurul Iman ini, malam besok tertegak bendera kuning depan rumah. Lah kata kawan, malam tadi ado, itu kan Molina ado, terus balik dari situ tuh lah muntah, sesak nafas, tidak nak narik lagi kan, selesai. Tidak selamanya kita hidup ini. Yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Oi maaf nian Pak Ustaz, kami ini ada yang pegawai, ada yang petani, ada yang pedagang, nak nyari amal berzikir baik, tidak hidup kami. Kita kadang-kadang ngiro berzikir dulu, melapaskan subhanallah, 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 ya latif, ya latif, ya latif, itu wirid namanya. Kalau zikir ni ingat kepada Allah, nak tidur, amal sempat berwuduklah dulu sebelum tidur. Ya untuk apa Pak Ustaz? Lah sunnahnya model itu. Ya kelak bersenggolan suami, tidak mungkin. Kita membungkus plastik. Walaupun bersenggolan suami, tetap dinilai kita berwudu. Andai kata mati sedang tidur, mati sedang berwudu. Tidak nak berwudu, baca bismika Allahumma ya biskamun. Aku tidak hafal Pak Ustaz. Bismillah, bismillah. Paling tidak. Nak makan, masa tidak hafal Allahumma barik lana, tidak hafal aku Pak Ustaz. Bismillah baik. Bismillah tidak ingat. Pas nak habis nasi itu baru ngomong Bismillahi awwalu wal akhiru. Nambah lagi. Kira-kira itu namanya zikir, ingat kepada Allah. Kebilo alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mengingat Allah ini tegak, duduk, berbaring. Itu kelemahan kita. Apa sebab? Nah, baru kita ceramah. Bapak Ibu yang saya hormati, badan kita ini 3 komponen. Yang pacak ditengok ini jasmani namanya. Tidak pacak mesan, tidak ada pilihan ganda. Junaidi, kamu mau lahir A. orang Jejang, B. orang Jawa, C. orang Arab. Tidak pacak kita milih C itu. Mak Rejang, bapak Rejang, terlahir di Rejang. Tidak pacak juga kita merequest dari perut siapa. Amun pacak mesan dari perut siapa. Aku ndak lahir dari perut Ibu Iriana. Buru-buru model ini wakil presiden gitu. Itu kira-kira. Tapi tidak pacak. Ada bapak putih, mak putih, anaknya hitam. Ngapa Pak Ustaz? Urusan Allah. Ada yang maknya hitam, baknya kumbang, anaknya putih. Ngapa Pak Ustaz? Bisa jadi datuk neneknya orang Lintang Pengaralan. Bisa jadi.
Hitamnya anaknya Pak Ustaz tidak nyangkau maknya putih, baknya putih. Bisa jadi setahun nikah belum dapat anak, 2 tahun nikah belum dapat anak, 3 tahun nikah belum dapat anak, 4 tahun nikah belum dapat anak. Tapi usaha maju terus. Dipapir oleh Pak Imam. Oi, kamu lagi jayo. Jadilah berurut ke sini, berempat ke situ, minum ini, nelan itu. Ya jadi macam mana Pak Imam berangkat ke sini? Minta ke Allah. Kemana Pak Imam? Umroh. Minta ke situ. Berangkatnya dia suami usul umroh. Sampai di Tanah Harap ada mutawif pembimbing. Selesai umroh kata mutawif, ayo Pak, aku ajak Bapak Ibu ke Multazam. Antara Hajar Aswad, pintu Ka'bah. Kelak Bapak Ibu pegang situ, mintalah doa. Dibimbing oleh mutawifnya, megang Ka'bah itu. Ya Allah, minta keturunan dari darah daging kami ya Allah. Bininya tidak pacak berucap lagi, berurai air mata. Dengar orang berdoa sambil nangis dari belakang, amin, amin. Ditengok negro. Barangkali doa Bapak inilah yang dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang aminkan dia negro. Hitam bisa jadi negro. Yang jelas jasad kita ini tidak pacak kita, tidak sekendak kita. Bapak tinggi, mak jangkung, anaknya pendek. Bapaknya pendek, maknya rendah, anaknya jangkung. Yang kedua ada sisinya rohani, ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul amru min amri rabbi. Kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab itu urusanku. Tak baca gitu. Nah yang ketiga sisinya jiwa. Ruh dengan jiwa inilah yang disebut nyawa. Jadi kita ni ada jasmani, ada rohani, ada jiwa. Yang galak sakit ini jasmani dengan jiwa. Flu, demam, kemudian asam urat, vertigo, itu sakit jasmani galak. Kita berobat ke dokter, dokter nanya, sakit apa Pak? Lu kata kita. Apa Pak lu? Maaf Pak, telinga saya yang kurang jelas atau Bapak yang ngomong tidak jelas. Sakit apa Pak? Flu. Flu. Kata dokter, Bapak jangan minum dingin, jangan minum es, minum yang hangat-hangat. Ini saya buatkan resep dokter dah masalah. Istirahat selama 2 hari, insya Allah sembuh. Tapi kalau perangainya na'udzubillah tidak sama dengan manusia normal. Kita ke dokter tidak ngecek sakit apa dok? Sakit ruh. Tidak. Kita ngecek, coba dicek jiwa ni dok. Kenapa? Tidak sama dengan perangai orang. Sakit jiwa kata dia. Nah kita ni sekarang sedang kena serangan jiwa. Banyak yang sakit jiwa. Contoh, tetangganya tiap sore dapat kiriman paket. Itu panjang leher tetangganya. Apa-apa. Tiap petang paket. Lah itu kan urusan orang. Nak ngapa kita yang ngurus urusan orang? Itu kan kena gangguan jiwa. Orang meninggikan rumah sampai 3 lantai ke atas, cacam. Tidak belum nikahkan anak 5 kelak pergi satu, sapo ngurus rumah 3 lantai itu. Lah urusan dia lah, kenapa kita meninggalkan urusan orang? Ini kadang kita sakit jiwa. Ada orang kita lewat mulutnya mewek, ada yang meludah, ada yang terlunta. Kata kita nyebelin. Padahal itu perilaku normal yang rusak jiwa kita. Nak setengah meter munculnya maju, biarlah kita rugi dah. Kehormatan kita tidak turun dah. Tapi itu urusan dia. Kita lewatnya muntah. Siapa tahu dia lagi hamil muda.
Kita lewatnya termuntah, berarti sakit yo. Sakitlah kau, kata gitu. Tidak ada urusan dengan kita. Nah kita ini, begitu perilaku orang tidak sesuai dengan kita Muhammad itu Pak Bu, kata Zainuddin MZ, pernah diludahi. Lewat pagi-pagi diludahi, pagi kedua diludahi, pagi ketiga diludahi, pagi keempat tidak ada diludahi. Bertanya Rasul, di mana tukang ludah kita? Dijawab, sono aseku. Pacak bahasa lembah orang Quraisy itu. Di mana rumah bucu dan pucuk. Rasul datang keluar, Assalamualaikum, siapa di luar? Tempat kau meludah. Tidak ada, karena jiwanya bersih. Dan sur tu bawa pedang pakai kuda nak bunuh Nabi. Saat kaki kuda masuk ke pasir, dia terjatuh. Dia ambil pedang, ngomong dengan Muhammad, ku pancung leher kau. Siapa yang bela kau? Allah, kata Rasul. Jatuh lewe pedang, dipegang Rasul. Kini giliran aku. Kalau aku penggal leher kamu, siapa nak? Apa kata Rasul? Baliklah. Jangan banyak ulang lagi. Itu Rasul. Hatinya bersih. Landak mati di Mekah, dikepung, di embargo, nak dibunuh, ditangkap hidup-hidup, lari ke Taif. Jauh Taif itu Pak, aku pernah ke situ. Wih, bermobil lebih dari 4 jam ke sana. Jauh. Nah Rasul berjalan. Kenapa? Banyak sanak bapaknya di Taif, sepupunya ada. Sampai ke Taif apa? Sepupunya ngecek lempar lanang tu. Aliran sesat itu tuh. Nak merusak agama kita. Sananya itulah yang memprovokator. Dilempar sampai berdarah keningnya. Jibril turun. Jangan dak pula yo. Bahasa Taif macam itu. Itu kempit tebo yang tebo. Bahasa Taif kan. Cak mana Rasul? Nak kita hipitkan kebajikan dulu. Kata Rasul tak usah. Apa kata Rasul? Berdoa. Allah mahdi kaum ya Rabb wa hum la ya'lamun. Kasih hidayah kepada kaumku. Karena mereka tidak paham. Jangan kita kenyet sih. Mau sebab itu kalau kita hatinya bersih, jiwanya bersih. Luar biasa kalau orang jiwa bersih itu. Kita sudah kasih orang tidak balas, itu urusan orang. Tak usah kita kecil, haram tidak sebaskom bubur tak berbalas. Tak usah nangis balas itu. Mangga berbuah kita kasih, sawo berbuah kita kasih. Pas giliran dia rambutan depan rumah sampai ke lantai bertupang-tupang rambutan. Haram sebiji juga segitu. Begitu kita nengoklah habis buah rambutan. Tidak terbatu kamu makan rambutan banyak. Katanya. Syukurlah kalau tidak batu. Maaf buah, tidak kami makan, kami buang. Lah ngapo kata kita? Buang. Masam galau rambutan itu. Itu lama tidak dikasih dengan waktu kelak mahal. Kita baik mudah susah, jiwa kita rusak. Nah yang harus kita benahi sekarang ini jiwa kita. Kita nyimpang dikit, nak ngecek jiwa tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalimat istirja. Artinya kita paham, sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita ini milik Allah, kembali kepada Allah itu maksud kembali itu apa Bu? Mati kan? Iya. Jadi kembali itu balik itu kembali, balik dan kembali itu mati. Wa ilaihi raji'un artinya kita kembali balik kepada Allah. Kira-kira kalau aku tanya, ini tanya Mbak, jawab aja sekenonyo untuk ceramahnya supaya agak cepat. Bapak Ibu mau tak mati ini? Amun ngecek belum, mendak kecek dah. Landak belum mati gini. Belum normal itu.
Cuman pelatihan jawab. Landa mati kini belum? Belum. Acuh, ada masalah. Nah kita sekarang cek sehat tak jiwa kita. Kalau kita ke Lingkar Barat, ke rumah sakit jiwa, ketemu dokter, kita ajak ngobrol. Dok, aku nak tanya tadi. Yo, ciri-ciri orang sakit jiwa nilai sehat apa dok? Pasti dokter ngomong. Salah satu ciri-cirinya, dia ngomong, dok aku nak balik, malu aku di sini, lah sehat. Adik cek lagi, nah, terus dia ngomong, dok aku nak balik. Artinya kalau jiwanya sehat, yo pastilah nak balik. Nah kita tadi belum ada yang nak mati, berarti jiwa kita masih. Kira-kira model gitu. Nah, kita benahi sekarang urusan jiwa kita. Mencontoh Nabi ini, kadang-kadang maaf ini, kita galak salah contoh, galak salah kece. Berapa umur kini? Alhamdulillah lah dapat bonus 5 tahun. Apa maksudnya tuh? Umurnya Nabi 63, dia lah 68. Berarti lebih 5 tahun dari umur. Tidak pantas kita ngomong bonus 5 tahun. Sebab tempat kita membandingkannya dengan umur Rasul. Alangkah hebat kita nyamakan dengan umur Rasul. Kece kan baik 68. Nah apa malu-malu? Dapat bonus 7 tahun. Lah 70 umur mati. Karena umur Nabi 63. Tidak pas cara kita bandingkan. Yang kedua, maaf misalnya ada yang berbini dua. Kita tanya, siapa ayu yang diajak mereka? Ayu yang kedua yang muda. Kata, ngikuti sunnah Nabi. Ngikuti sunnah Nabi katanya. Paham tak kita sunnah Nabi? Nabi itu nikah dengan Khadijah. Selama nikah dengan Khadijah, tak pernah Khadijah itu dipoligami. Tak ada di mana. Mati Khadijah, baru dia nikah dengan Aisyah. Setelah nikah dengan Aisyah, ini baru dia poligami. Siapa? Madu Khadijah ni Tino umur 69, 70, 85. Iya apa loka Pak Ustaz? Bukan masalah loka, karena Nabi menikahi orang-orang yang suaminya mati perang. Dia tidak tanggung jawab atas anak-anak itu supaya ada pertanggung jawab. Nah di kita ni bini tua masih hidup, masih sehat, nambah lagi bini muda umur 17 tahun. Kita kecil sunnah Nabi itu kanji. Beda sunnah Nabi dengan kanji. Kita mendosa kecil sunnah Nabi. Jadi makanya harus kita cocokkan untuk hal yang demikian. Jangan kita ngomong itu sunnah Nabi maksudnya. Kecil baik. Nikah lagi tidak masalah, asal istri redha kan itu masalah. Beda dengan saya takwa abu, takut sama yang tua. Ini, nah maka yang mana yang nak kita contoh dari Nabi ini, kita fokuskan satu aja. Sebab urusan akhlak ini urusan yang sangat penting. Apa itu? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana melihat aku solat. Kita contoh yang ini. Kalau urusan gerakan solat, insya Allah tidak ada masalah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tangan di sini boleh, tangan lepas boleh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu. Biarlah goyang-goyang. Ada yang berikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, belikat kalah. Dia ada masalah, laju. Aku pusing Pak Ustaz, jangan tengok telunjuk orang. Tengok telunjuk itu. Tapi kitanya kesadaran atas sholat itu. Nanti balik dari sini, buka Google, ketik di Google, survei umat Islam di Indonesia yang sholat baru 38,9%. Umat Islam di Indonesia yang sholat baru 38,9%. Orang 10 kita 4 yang sholat 6. Turun lagi ke bawah bacaannya,
yang sholat 5 waktu dan selalu berjamaah. Sholat 5 waktu dan selalu berjamaah. Arti selalu itu tidak pernah tidak berjamaah. Bapak Ibu tahu berapa persen? 2% dari 180 juta. Bayangkan. Sebenarnya tidak usah disurvei-survei ini. Dari jumlah penduduk nampak paling banyak penduduk kota ini 40%, sisanya di dusun 60%. Jangan-jangan 30-70. 70 di dusun, 30 di kota. Di kota ini baik, kita beruntung tinggal di kota. 5 waktu azan bergema. Apa di dusun Pak? Azan berbunyi hari Jumat, buka setengah 11, tutup setengah 2, buka lagi Jumat depan. Ini kondisi di dusun. Begitu ganti imam lama tidak sembahyang lagi. Ngaku jarang sembahyang kini. Wah, aku lagi ganti, bukan imam lagi. Katakan. Ini pula penyakitnya. Tidak pernah berjamaah di dusun Pak Ustaz. Pernah, tapi nunggu orang meninggal. Kalau ada orang meninggal, sedusun itu jemaah 7 malam. Begitu bubar taruh dibongkar, habis sholat berjamaah. Kebila berjamaah nunggu meninggal lagi. Nah ini yang terjadi. Masjid besar. Apa yang model ini? Yang dikatakan sunnah Nabi. Nah maka ini fokus kita. Ngapo nyusulit Pak Ustadz? Nah Islam ini banyak, tapi belum tentu beriman galuh. Beriman itu banyak, belum tentu dia takwa galuh. Takwa itu banyak, belum tentu ikhlas galuh. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidak kami perintahkan kamu beribadah kecuali atas disa. Ada yang rumahnya mungkin setengah kilo dari Masjid Nurul Iman. Datang ya. Tapi ada yang mungkin rumahnya 10-12 meter. Tidak datang. Malam ini kita kumpul di sini nih, apakah ikhlas kalau wallahu a'lam bishawab? Datang orang tadi, datang. Aku awak pemain rebana, tidak datang, tidak lemah, tidak kelas, misalnya itu dan datang orang tadi, aku kan panitia. Berarti lillahi panitia. Nah ini, kebila kita belajar ikhlas nih, ibda binafsik, mulai dari diri sendiri, tidak usah ngurus orang lain. Kita urusan orang. Nah kunci hidup ini sholat, dan sholat itu ikhlas. Kalau kita sholat ikhlas, naknya bagus, naknya indah, lagu imam di depan ini, apa lagi sebagus Pak Mulyadi tadi. Kalau orang tidak ikhlas, dia akan bermasalah. Allahu akbar, tabarakalladzi biyadihi wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Habis tabarak itu yang tidak ikhlas kamu dalam hati, oh sembahyang di rumah mana sembahyang ini, bukan lagi jawab orang yang ada penting sembahyang ini nyawa apa orang mungkin bobo dan sembahyang sholat. Lain waktu peci kawan at-takasur atau apa yang lebih pendek lagi, tidak ada lagi. Al-Kautsar misalnya, inna a'tainakal kautsar, yang tidak ikhlas tadi pasti juga punya. Lihat kemana enggak ini? Tumben ayat pendek. Tidak ikhlas. Bulan puasa Pak, tidak mudah nyari ustaz. Itu baru kita ketahuan ustaz kita lima syukuran. Bisa jadi ngimam malam pertama di sini, ustaz maaf ustaz Luye misalnya. Al-Aqumut takasur Atanurtumul maqamir Allah ta'ala. Kata-kata jam 10 selesai. Kenapa perlu nyari gaya kau waktu tadi kontak banyak ustaz lain sambil sholat. Malam besok haram selain di sini banyak masjid lain.
Malam besoknya pindah niat ke masjid. Nya tidak sadar, nya pindah ke masjid itu Ustaz Nuria itu imam dulu di sana. Kan imam itu saudara. Bukan urusannya sholat. Nah ini urusannya keikhlasan. Nabi itu Pak, lawannya se-Mekah itu, tapi selalu diselamatkan Allah. Malam hijrah, rumah dikepung. 2 meter kali 2 meter rumah Nabi. Lika tidur di sini. Kami dah berangkat. Yo kata Ali. Ali tidur, Nabi berangkat. Modalnya Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aksayna fahum la yubsirun. Lah setengah malam Nabi tidak keluar-keluar. Akhirnya ada inisiatif, coba diintip di dalamnya. Kita ngepung rumah ni. Maksudnya tidak keluar-keluar. Begitu dah diintip ada subuh tu, ada orang beli. Dia buka Ali. Lah kau ni dia. Nabi lah mau keluar. Lah kebilo lah tadi. Tidak nampak karena Allah lindungi. Itu kalau kita ikhlas. Masuk ke Gua Sur itu seperempat ini lubang. Tembus dari sini ke sini. Tidak baca kita nunduk. Masuknya dari ini, kaki duluan. Masuk itu. Allah lindungi, kasih laba-laba bersarang, kasih merpati bertelur. Begitu kafir Quraisy masuk, tidak mungkin dia dalam ini. Rusak sarang laba-labanya. Iyo yang dulu katakan, iyo merpati ini dan tidak tadi bertelur di sini. Anda katanya ngintip oleh ini baik, penyanyi kafir Quraisy. Kamu ketahuan. Tapi Allah lindungi. Itu Nabi dengan keikhlasannya seperti itu. Dalam hal-hal yang lain, banyak sekali sejarah-sejarah Nabi yang menguraskan air mata perjuangannya. Nah kita sekarang masuk ke materi apa penyebab tidak ikhlas pun. Apa penyebab sulit mencontoh Nabi ini? Apa penyebab kita sekarang ini sudah acara misal Isra Mi'raj malam ini, besok subuh tu yang semayang subuh tu orang-orang tu lah. Tidak kenapa dosa tidak. Nah apa masalahnya? Nah baru kita bagian terakhir. Jumud min ain. Mata ini tertutup. Orang berkopiah, bersarung ke masjid. Dia bertanya, kemana Wan? Lah ke masjid, katakan. Jawab. Ibu-ibu bermukena. Lah tahu nak kemana orang bermukena. Kemana yuk? Ke masjid. Tidak ada nyetur apa berwudu ikut ke masjid dulu. Orang sekarang biasa baik Pak, kita turun dari Jumat. Nah, nyoba kipas di teras. Islam itu. Tidak sembahyang, tidak Jumat ini berkirim aja dulu. Berkirim betul. Ini hebatnya orang sekarang. Apa masalahnya? Matanya tertutup. Nengok dia. Sering saya kasih contoh, janda anak 3, suami mati, anak masih kecil-kecil. Lewat pos kita sedang makan lontong. Kita ngomong ke jual lontong tuh kasihan dah Bu. Berat ujian ibu ni. Janda anak 3, suami meninggal. Hidup anak 3 tu. Oh kata tukang lontong. Meninggal lagi. Iyo, anak masih kecil-kecil dah iyo. Yang diuji itu bukan jando itu. Yang sedang makan lontong tuh ngomong. Marah beli 4 bungkus kasih dengan jando itu. Itu mestinya. Jangan ngomong ujiannya berada. Kita nggak mau makan lontong. Ini itu yang dikatakan mata kita ini tertutup. Bertahun-tahun baca nama orang di peserta kurban. Tidak pernah tertempel nama kita. Awak mampu. Awak bisa. Maju. Ngambil kupon dulu. Nah ini kan matanya. Ini kondisi kita. Kenapa? Qaswatil qulub, karena hati keras. Kalau hati keras tuh, luar biasa. Suami ngomong sembahyang lah Bu, terserah aku, pecat aku.
Bukan pacak laku. Kita dah tua. Kau yang dah tua, aku belum. Kau ni melawan pula. Bukan melawan. Urusan awak soalnya. Urusan aku terserah aku. Nyo nak pergi carikan dekat jembatan tu. Nak ke mana tu? Jadi sayur dekat jembatan. Pakai jilbab lah. Tidak berjilbab, pandai. Apa lagi jilbab? Weh maluan kita dengan. Kamu malu dengan aku tidak malu. Yang model ini tidak pacak dibentuk. Tapi ada orang bertanya dengan saya cemang dah Pak Ustaz. Apa saya bilang? Alangkah keras hati orang rumah, disuruh sholat melawan, disuruh berjilbab melawan. Masih salah tak aku Pak Ustaz? Aku masih salah apa? Apa salah aku Pak Ustaz? Salah milih bini. Kenapa aku milih yang model itu? Tapi sekarang alhamdulillah banyak Latino semayang daripada lana. Itu banyak pengajian ibu-ibu daripada bapak. Coba tengok ibu-ibu. Orang azan jam 5 kurang seperempat, nyo jam 4 lah bangun. Orang azan kadang-kadang suaminya belum bangun. Dibangunkan. Aku tidak berani Pak Ustaz nyo galak nendang. Jangan bangun dari ujung kaki. Kalau sini ujung kaki ini jangan tegak di sini, tegak di samping. Jangan telapaknya nih, itu. Kakinya, ya, bangun. Tidak bangun ke betisnya, ya. Lah subuh, tidak juga ke lutut, ya. Tidak juga ke balung, ya. Tidak juga batas itu, kata. Kamu hati yang keras itu susah. Wa qasyatul qulub min kasratis sunub. Hati keras itu terlalu banyak dosa. Kita ni galak berpendapat aku Pak Ustaz. Ada orang pesta aku ikut. Panitia apa baik? Penyambut tamu jadi, jenang jadi, parkir jadi. Panitia angin malam aku ikuti. Disuruh yang apa namanya panitia yang ngangkat piring orang tu, apa? Sapu jagat jadi gitu. Aku ikuti. Orang sakit aku bezu, orang meninggal aku datang. Balik ke Talo, balik ke sini, beli peta 5 kepat aku bagi. Kalau ngantaran rumah ke Payang aku beli pisang, aku kasih. Apa lagi salah aku Pak Ustaz? Kita tanya, lah sembahyang bu? Kalau itu memang belum. Nyo tidak sadar, kita banyak tidak baca hadis Pak. Sekali tidak sembahyang subuh 60.000 tahun. Lemak setahun di sini 350 hari. Setahun di situ tuh 1000 tahun di sini. Sekali tidak sembahyang zuhur sama dengan membunuh 1000 umat Islam. Sekali tidak sembahyang asar sama merobohkan Ka'bah. Orang belakang haji balik lagi ngaku Ka'bah roboh. Sekali tidak sembahyang maghrib, kalau nyetino sama dengan berzina dengan bapaknya, kalau nyalang sama dengan berzina dengan emaknya. Kurang apa besar dosa itu? Sekali tidak sembahyang isya, Allah turun ngomong, ini bumi aku Tuhan kalian. Yang ngasih kamu makan, yang ngasih kamu rezeki dari aku. Sekarang cari Tuhan lain, cari bumi lain. Nak ke mana kita? Nak ke bumi ayu? 80. Nak ini. Kenapa? Karena itu tadi tidak sadar. Wa qasratu dzunub min nisyanil maut. Banyak dosa itu menyebabkan lupa mati. Nenek Sianu lah 90 masih kuat. Mak Sianu seminggu sekali berobat, masih hidup. Mak Sianu 4 kali kecelakaan, masih normal. Lah ngapa itu ukuran? Tidak ada ukuran kita nih harus tua segala, harus sakit galau secara. Bisa aja kita mati muda dan sebagainya. Wanis dan maut mintul amal. Takut mati, lupa mati karena panjang angan-angan. Watulul amal min hubbud dunia. Cinta kepada dunia. Dunia tidak akan berubah. Zaman saya kecil-kecil dulu itu nonton TV hitam putih dari jendela rumah orang. Itu. Kalau orang tuh baik dibukanya rumah. Untung habis itu ada TV
bantuan dari pemerintah, ditaruhlah di lapangan. Nonton, berjalan sampai sekilo tuh. Ama gambarnya miring-miring, baliklah. Ngapa akil habis. Zaman itu. Kini selebar papan laporan keuangan di TV di rumah. Jarang hidup. Ngapa? Di YouTube banyak. Apa enggak ditonton? Ada. Dunia lah maju. Dulu nak bayar listrik, setengah hari kita menghabiskan hari. Lah nempelkan rekening di situ, nunggu dipanggil. Tidak terbayar, balik lagi minggu depan bayar. Sekarang tinggal kita lewat HP. Saya pernah ngajak anak libur ke Jakarta, beli kentang goreng. Aku tengok tulisannya sake-sake tulisannya. Kata anak aku sek-sek berapa bu? Sebenarnya sekian katanya. Nak dibayar, maaf pak dikris saja. Nak berbunuhan. Nah kata kita scan barcode selesai. 20 tahun yang akan datang bisa jadi orang jual di pinggir jembatan tuh terung dari arah apa namanya lu Pondok Kubang tuh berapa kak cik? Halemeri bu. Aku beli 2 cupak dikasih duit 10.000. Maaf karena barcode laman barcode bisa jadi seperti itu lah. Dunia ini makin canggih gitu. Kalau kita cinta kepada ini tidak akan habis-habisnya. Kita nengok orang pakai batik Pekalongan, ai cacam kata kita. Ke Bilo, ke Jawa ni lah ke Bilo, ke Jawa. Ini batik asli Pekalongan. Lah iyo. Ya kalau tidak di Jawa di mana? Lah ngecot kata orang. COD. Baca. Dunia makin canggih. Wa hubbud dunya min kulli qatilah. Cinta kepada dunia ialah pangkal semua keburukan. Kenapa tidak cerita akhlak Nabi Pak Ustaz? Kalau kepada Allah kita tidak berakhlak, apalagi kepada Nabi dan kepada umat. Nabi sebelum mati itu mulutnya ngomong as-sholah, as-sholah, as-sholah. Ummati, ummati. Takut nian Nabi itu kita meninggalkan sholat. Ummati, ummati. Takut nian dia dengan umat kita disiksa. Lalu di ayat kita baca wa isqulna lil malaikati usjudu li Adam. Pas saja ila iblis. Sujudlah kepada Adam kata Allah. Sujud gak kecuali iblis. Iblis tidak sujud kepada Adam, levelnya rendah. Sesama makhluk Allah. Tapi kita buka Toha 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li akulah Allah itu kata Tuhan. Tidak ada Tuhan selain sembah aku. Dirikan sholat untuk menyentuh. Kalau iblis tidak sujud kepada Adam berdosa, kita tidak sujud kepada Allah besar dari dosa iblis. Nah, kalau kepada Allah kita tidak mampu berakhlak, kepada siapa lagi kita berakhlak? Harapannya dengan sholat kita itu Allah akan jaga. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itulah cara kita merendahkan diri. Jiwa kita ini sakit, obatnya alam dzikrillah tanpa ilmu. Banyak-banyak mengingat Allah, jiwa menjadi tenang. Yang Allah panggil itu pemilik jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Nah, dengan sholat, insya Allah jiwa kita sedikit tenang. Urusan rezeki tidak ada kaitannya dengan sholat. Yang tidak sholat rezekinya banyak dari kita, wajar baik, karena tidak sholat. Tapi yang kita duduk di antara sujud ngomong Rabbi pilni wa hamni wa kunni wa fa'ni wa zukni wa qini wa afini apani, mustahil Allah tidak kasih rezeki. Rezeki ini bukan banyak, bukan jumlah, tapi yang bisa kita nikmati. Untuk apa gaji 50 juta tapi anak narkoba, suami istri lomba selingkuh, mertua cerepet, tetangga tidak akur, kebila menikmati 50 juta nih. Mending bergaji 100 juta tapi tidak ada masalah. Layak kan itu. Jadi kita ini masalahnya di kejiwaan kita obati dengan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang membuat kita
cinta kepada Nabi, karena itu yang diwariskan Nabi Muhammad. Awwalu yuhasabu min abdi yaumil qiyamah as-shalah. Itu yang pertama.